Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Dihormati Tuhan. Satu hal yang kita harus mengerti bahwa dengan kehendak bebas yang kita miliki, kita dapat menentukan siapa yang kita pilih sebagai yang termulia, yang terhormat, dan yang ternilai atau yang maha berharga dalam hidup kita. Kehendak bebas kita bukan hanya menyangkut tindakan yang terkait dengan moral, melainkan juga terkait dengan penghargaan kita kepada objek tertentu. Mari kita tidak kehilangan kesempatan selama kita masih hidup di dunia ini, di mana kita diberi Tuhan kesempatan untuk memilih. Apakah kita memilih Tuhan atau memilih yang lain? Apakah Tuhan menjadi yang termulia dalam hidup kita atau yang lain ada yang lebih mulia dari Tuhan? Artinya kita pandang lebih mulia dari Tuhan. Dan bahaya itu. Kalau orang memandang sesuatu lebih mulia dari Tuhan, wah, itu perselingkuhan. Itu yang namanya percabulan rohani. Harus diingat bahwa hal ini sangat menentukan nasib kekal kita. Kita harus memilih Tuhan sebagai yang paling berharga dalam hidup ini. Walaupun daging kita masih menolak, bahkan jiwa kita ikut memberontak, yaitu jiwa yang sudah dicemari oleh hasrat-hasrat duniawi, ambisi-ambisi duniawi. Tetapi kita bisa tetap menundukkan daging dan jiwa kita untuk memilih Tuhan, memilih Allah, menetapkan Dia sebagai yang berharga dalam hidup kita. Kita bisa mengatakan bahwa hanya Allah satu-satunya yang berharga dalam hidup ini. Kita bisa memilih bahwa harta kita satu-satunya di dunia ini adalah Tuhan, adalah Allah saja. Kalaupun kita studi, kita berkarir, kita bekerja, memiliki pasangan hidup, memiliki anak, dan semua fasilitas, maka itu bukan kita anggap sebagai tujuan pencarian hidup kita. Tujuan pencarian hidup kita hanya satu, Tuhan. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita bisa mengenal Tuhan dan mengalami Dia. Bagaimana kita bisa mengalami apa yang dialami Abraham, dialami oleh Musa. Bagaimana mereka bisa bergaul dengan Allah begitu akrab, saudaraku. Nah, ini yang menjadi masalah. Dan itu kita harus perjuangkan, saudaraku. Ya, kita harus memiliki langkah-langkah di mana kita bisa mengalami Tuhan. Saudaraku sekalian yang kekasih, tentu Allah tidak bisa berjalan dengan orang yang hidupnya najis, yang hatinya jahat, yang hatinya bengkok, yang hatinya tidak tulus. Allah tidak bisa berjalan dengan orang yang tidak menghormati Dia secara patut. Allah tidak bisa berjalan dengan orang yang tidak menghormati Dia secara pantas. Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang maha agung, itu Allah yang patut menerima seluruh persembahan hidup kita. Artinya kita harus rela meninggalkan segala sesuatu dan menganggapnya tidak bernilai. Kita bisa memiliki semua atau segala sesuatu yang dapat kita raih, tetapi kita tidak menganggapnya itu sebagai sesuatu yang berharga, ya. Sebab yang berharga dalam hidup kita itu hanya Tuhan. Dan kalau kita menganggap sesuatu sebagai berharga, maka kita dengan rela akan menggunakan semua itu untuk kesukaan atau kesenangan hati Allah. Sehingga yang berharga tersebut benar-benar berharga karena untuk kesukaan hati Allah. Jadi kita juga bisa memenuhi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Ini pilihan, saudara. Dan kalau kita memilih Allah sebagai satu-satunya yang berharga, ya kita harus melakukan hal ini. Kita harus melakukan hal ini, saudara. Saudaraku, ada orang-orang yang tidak memperlakukan Allah secara patut. Pada jam-jam di mana harus mendengarkan firman Tuhan, mereka meninggalkan semuanya, ya. Dan duduk pada jam-jam di mana harus mengenal Tuhan, ya mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Mereka lebih senang duduk di kafe, jalan-jalan, ngobrol-ngobrol dengan orang atau teman-teman. Mestinya pada jam-jam kita mendengarkan firman, harus kita mendengarkan firman dan duduk di kaki Tuhan. Pada waktu kita memiliki kesempatan untuk mencuri, kita berkata tidak.
Waktu kita memiliki kesempatan untuk berzina, kita pun berkata tidak. Pada waktu kita punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang dapat melukai hati Allah, kita tegas berkata tidak. Inilah sikap menghormati Tuhan secara patut, menghormati Tuhan secara pantas, dan inilah langkah-langkah memilih Tuhan, menghargai Tuhan, dan menghormati Tuhan. Kalau kita melakukan hal ini dengan benar, saudaraku, maka ketika kita ada dalam pertemuan doa bersama pada waktu kita berlutut di kaki Tuhan dalam doa pribadi, kita bisa menjumpai Tuhan dan bisa merasakan perjumpaan itu, dan sungguh itu akan sangat membahagiakan sampai kita menjadi edik atau ketagihan. Kalau dulu kita kecanduan film dengan berbagai hiburan, kecanduan berbagai hobi-hobi, sekarang kita mestinya kecanduan Tuhan. Jam-jam doa itu bagi kita merupakan jam-jam yang sangat membahagiakan. Itu prime time hidup kita. Jangan sampai meninggal dunia tapi belum kecanduan Tuhan, pasti kecanduan dunia. Sebab orang yang masih kecanduan dengan berbagai hobi, kesenangan, barang branded, kendaraan, tas, pakaian, dan lain-lain adalah orang-orang yang tidak menghormati Tuhan secara patut. Dan dia juga tidak patut dihormati di hadapan Allah. Tentu tidak salah saudara mempunyai barang branded, arloji bagus, mobil bagus, rumah bagus, ya. Kalau itu memang bagian kita dan Allah memberikannya. Tapi kalau itu menjadi kebahagiaan kita, menjadi kesenangan, apalagi menjadi alat untuk mengangkat diri demi prestis, wah, itu sudah menjadi kejahatan di mata Allah. Kita harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya kebahagiaan kita. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan kita, tidak ada yang lain. Dan itu harus terus diupdate, diperbaharui setiap hari. Bangun tidur, kita menghadap Tuhan, kita mengambil keputusan bahwa hanya Dia satu-satunya tujuan hidup kita. Hanya Dia satu-satunya yang berharga. Nah, kita bekerja, kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan semua untuk Tuhan. Ya saudaraku, kadang-kadang sebelum tidur kita diam, kita merenung tentang keberadaan Allah. Ya, kita bisa bercakap-cakap di dalam hati kita dengan Allah, ya. Dan kita menghayati kebesaran kedahsyatan Allah tersebut. Saudaraku, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang berharga dalam hidup ini, maka kita akan dihormati Tuhan, dan suatu saat di hadapan Allah Bapa, di depan para malaikat, ya. Karena selama hidup di bumi kita menghormati Allah secara patut, kita pun akan terhormat di mata Allah nanti, ya. Saya ulangi, kalau kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satu yang berharga dalam hidup ini, maka kita akan dihormati Tuhan suatu saat di hadapannya, di hadapan para malaikat. Dan ini menjadi gairah hidup kita yang menyemangati hidup kita, membuat kita bergerak dalam perjalanan kita hari-hari ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita harus belajar terus bagaimana bisa melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Saudaraku sekalian, di tengah-tengah dunia yang jahat ini kita harus tetap memiliki integritas bahwa kita hidup hanya bagi kemuliaan Allah. Di tengah-tengah fitnah dan hinaan yang kita terima, kiranya hal itu justru memicu kita untuk semakin benar. Waktu kita dibuli, kita dianggap jahat, kita malah berterima kasih kepada orang-orang yang membuli kita, yang memandang kita sesat, bahkan menilai kita buruk, baik orang jauh maupun orang dekat. Karena melalui mereka kita dikoreksi, dan kita belajar untuk rendah hati, tidak sombong, untuk bisa menerima keberadaan kita sendiri, saudaraku. Ya, betapa malangnya manusia hidup tanpa pengharapan. Jadi kalau orang cuma mau mendapat penghormatan dari manusia, kesenangan-kesenangan dari dunia ini, dia tidak punya pengharapan. Tapi kalau seseorang menaruh pujian sanjungan nanti di kehidupan yang akan datang, dia memiliki pengharapan. Pokoknya kita nekatlah menjadi orang yang suatu hari akan disambut oleh malaikat-malaikat, ya, dibawa ke hadapan Bapa dan menjadi anak dari keluarga kerajaan surga. Sola Gracia.